semuanya, selamat datang di My Tips Cantik. Sebelumnya aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin semua kesalahan saya sebagai Harumi at My Tips Cantik at Harumi PS. Maafin kalau saya ada salah ya, kalau saya salah review atau saya salah apa yang kalian bikin kalian kesel, saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Aku mau ceritain tentang beberapa produk favorit aku sama bulan puasa. Karena memang jujur aja bulan ini cukup berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan ini entah kenapa kulit aku kering kayak gurun Sahara. Jadi produk-produk yang aku akan mention ini kayaknya lumayan life savior di saat kulit aku kering, which is I've never experienced dry skin ever in my whole life. So I hope untuk kalian yang kulitnya kering ini bisa membantu kalian. Untuk bulan ini aku bisa bilang produk ini lumayan membantu banget hidup aku. So without further ado, let's jump into the video. The first product ini ada dari brand Pixi. Kalau kalian familiar dengan glow tonicnya mereka, this is one of their skincare range juga. Jadi ini namanya Rose Oil Blend. It is like basically rose hip oil, but it has a very nice rose scent which I'm obsessed with. Aku tuh suka banget sama bau rose, obsessed banget sih aku sama bau rose. So basically it's an oil, dan aku dapat produk ini tuh kayaknya gratisan kalau nggak salah tahun lalu pas aku lagi visit Beautycon atau Gen Beauty, itu salah satu produk gratisannya. Oh my god, enak banget wanginya. Ini kayak aku berharap kalau misalnya produk ini tuh bisa aku pakai jadi massage oil tuh nggak? Saking enaknya wanginya. But anyway, fungsinya dari si Rose Oil Blend ini aku pakai tiap malam di under eye dan juga di bibir, karena bibir aku kering banget sama bulan puasa. I don't know why, tapi bulan ini ekstra banget keringnya. Jadi aku bener-bener di luar pakai lip balm, itu aku pakai si oil ini setiap malam, or even setiap aku sebelum pakai liquid lipstick aku pakein, aku diemin, terus habis itu sometimes nggak aku elap, bener-bener cuman aku diemin aja, terus aku timpa pakai liquid lipstick karena kering banget bibir aku. Jadi ini tuh life savior aku banget selama bulan puasa. Dan juga aku apply ke tangan. Jadi kalau kalian bisa lihat kayak I feel like my hands are getting really dry these days. Dan kalau kalian tahu, you know, the first signs of aging itu katanya munculnya dari tangan. Jadi aku sekarang lebih ekstra banget nih hand care tuh, aku bener perhatiin banget saking aku takut kelihatan keriput tangannya. Jadi what I like to do is just apply the oil all over my hands and on my fingers for my cuticles. Sometimes aku pakai juga sedikit ke rambut gitu. Jadi the best thing about kayak produk-produk oil-oil gini tuh, ini tuh multi purpose banget. Jadi kamu tuh bisa pakai di berbagai macam area di tubuh kamu, di kulit kamu. And aku ngerasa banget kulit aku jadi lebih lembab, terus kayak gitu jadi lebih kenyal juga. Dan pastinya untuk bibir aku yang kering, ini life savior banget karena bibir aku jadi nggak kering-kering dan nggak ngelupas. Next produk ini dari Bobbi Brown. Ini adalah foundation terbarunya mereka. Bentuknya itu cushion kayak gini. Kayaknya semua brand ngeluarin cushion compact. Dan aku sebagai kulit berminyak nggak pernah yang namanya mempromosikan cushion compact, karena kebanyakan cushion compact itu cocoknya buat kalian kulitnya kering. Tapi since bulan ini kulit aku lagi kayak gurun Sahara, jadi aku cocok pakai ini nggak tahu kenapa aku cocok banget, nggak jelas. Aku for the first time in my life aku cocok pakai cushion foundation. And just a heads up, I did get this for free. Bobbi Brown gave it to me karena aku pas sebelum puasa ya. Sebelum puasa itu aku ikut challenge-nya mereka yang get ready dalam mobil gitu. Jadi mereka jemput aku ke rumah. Terus habis itu aku get ready pakai produk barunya mereka ke Senayan City, and it was like really fun. And it was a fun way to introduce this product. And to be honest, for the longest time, selama sebulan tuh ini nggak aku sentuh karena oh my god, this is cushion foundation. Nggak mungkin banget aku cocok sama produk cushion gitu. Tapi karena kulit aku jadi kering banget nih bulan ini, one day aku kayak okay, let me just try another product, karena semua foundation aku kan cocoknya buat kulit berminyak. And then everything was just too drying for me. So I reached this dan aku langsung aku nggak pakai aplikatornya ini, aku pakai brushnya Real Techniques yang foundation brush. Aku dip aja ke dalam sini, and then I cover my acne dan acne scars in a circular motion, and I think it was amazing karena kulit aku tuh banyak yang kering-kering gitu, dan foundationnya tuh nggak apa ya, kayak jadi rata gitu, kulitnya jadi kelihatan moist, abis itu gampang banget di blend, terutama di bagian T-zone tuh aku sempet yang kayak sampai ngelopek gitu keringnya. Dan ini cocok banget, kayak nutupnya tuh rapih gitu loh, it doesn't cling or stick on your dry patches, and it just blends very seamlessly. It's just very beautiful. Tapi memang aku pakai ini cuman pas siang hari doang karena dia cukup bounce back, karena dia SPF-nya lumayan tinggi, SPF-nya 50, dan kalau di foto memang rada
kinclong, mukanya rada putih, which is something yang aku sangat amat avoid kalau pakai foundation karena aku selalu pilih yang tan dan cocok sama warna kulit badan aku, and it's way too light for me. Obviously this is not the color that I would use, tapi karena aku cuman pakai di bagian yang berjerawat doang, kayak bagian di tengah-tengahnya doang, jadi actually it's not really a big problem karena aku bisa timpa dengan bronzer atau bedak yang lebih gelap lagi di atasnya, and it will work just fine. Cuman memang I don't use this for like going out karena memang aku selama bulan ini I didn't go out at all. I have to give my pep this month, so nggak ada reason juga untuk aku pakai foundation malam-malam, so I just use this on daytime, paling sampai malam juga untuk bukber. But anyway, ini cocok banget untuk kamu yang kulitnya kering ataupun normal. Kalau kulit kamu berminyak, stay away from this because it can be a bit oily. And yeah, as I mentioned before, nggak usah pakai puffnya, like you can just throw it away karena this absorbs so much product. Jadi hasilnya tuh sheer, which is no, you don't want that in a foundation. So ditch the sponge and use your regular buffing brush instead karena hasilnya akan jauh lebih flawless. Next ada dari Polka, ini adalah eye and brow lacquernya mereka. Aku dapat dari DPR package-nya, which is aku selalu mention kalau Polka has the best packaging. I mean, look at this packaging, it's so colorful, it's so vibrant. So basically this is their madness range. Jadi kayaknya kalau nggak salah lipsticknya dia namanya madness deh, kayak ya madness, not madness, tapi kayak madness. And kalau kalian lihat, ini dalamnya ada si eyebrow and eyeliner lacquernya bentuknya kayak gini. Terus ada angled brush, ada spoolie. Oke, ada ini. Jadi dalam kalau kamu beli itu ada 3 produk ini. Dan bentuknya si eyebrow lacquer ini bentuknya tuh kayak sebenarnya kayak lipsticknya mereka tapi versi kecil gitu loh. So at first I was very skeptical. Aku pikir kayak ini kok kayak liquid lipsticknya mereka tapi dikecilin terus warnanya warna alis gitu kan. Tapi pas aku coba, nih aku swatch ya. Jauh lebih thin pastinya, konsistensinya. Dan aku nggak pernah nyobain sesuatu yang kayak gini sebelumnya, makanya aku penasaran banget dan aku langsung cobain saat itu juga. So I tried using the brush, and first impression of the brush was so soft. Jadi ini enak banget untuk kayak kamu apply ke alis tuh kayak nyaman. Terus pas pertama kali aku coba ke alis, itu dia warnanya apa ya? Dia nggak terlalu pekat. Jadi pas kamu blend ke alis, itu serat-serat rambut kamu tuh masih kelihatan. Jadi alis kamu kelihatan natural banget. Dan dia bedanya dengan eyebrow pomade, kalau misalnya Anastasia Beverly Hills kan dia bentuknya pomade and cenderung untuk berminyak karena mungkin dia wax base kan. Jadi kalau kamu udah lama lah pakai si eyebrow yang punya Anastasia itu, kadang alis kamu suka agak sedikit shiny karena dia ya, dari si waxnya itu jadi agak suka berminyak. Nah kalau ini karena dia matte, jadi when it dries down, it just dries down to this beautiful matte and not oily texture, and it just gives your brow a very nice definition. And what you can do as well, cuman emang it's a bit hard to use, so karena produknya dia lumayan liquid dan jadi agak susah dikontrol. Jadi mungkin untuk beginner it's a bit tricky, but practice makes perfect, and I think this is actually a really good brow product. It's very revolutionary, lumayan menarik juga karena baru untuk aku coba. And once again, I love the packaging, so yeah, try this. Next, aku punya perfume, ini dari Smith McCain. It is called The Invitation. So basically, this is a brand that I collaborate with when I was in LA. I did a photo shoot with them. Kenapa aku suka banget sama rollerball type perfume ini? Karena wanginya tahan lama banget. I mean, as you can see, ini udah mau habis. And to be honest, it's a bit disgusting karena kadang-kadang aku suka pakai foundation dan kayak foundation yang masuk ke sini kayak jadi warnanya rada butek. So gross. But aslinya dia warnanya kayak gini, dia aslinya warnanya kayak bening gitu. Tapi that's the reason why kalau kamu pakai roller perfume kayak kadang-kadang kayak suka masuk gitu pigment foundationnya ke sini, jadi warnanya rada-rada kayak kali. But anyway, this is a great perfume. It smells like coconut vanilla, which I'm obsessed with karena this scent reminds me of like my high school scent. Pas zaman SMA tuh semua sahabat-sahabat aku udah tahu nih kalau udah mulai bawa vanilla, kelapa, pasti si harum ini datang karena aku obses banget sama bawa vanilla dan kelapa. Jadi si Smith McCain ini, they are also every $1 dari setiap penjualan si Smith McCain ini mereka donasiin untuk their local human, apa sih kayak mereka punya foundation gitu untuk apa namanya yang kayak nampung korban-korban sex trafficking. So this is also like a charity project juga untuk mereka. And you can actually buy the full bottle yang bentuknya actually spray. Tapi I like this size and I like this type of perfume. Soalnya aku bisa taruh tas. So this is not my main perfume actually. Aku tuh ada perfume lain yang aku pakai spray on every day. Cuman kalau aku pergi-pergi
tas aku tuh jarang banget pakai tas gede, jadi aku selalu siap sedia parfum kecil ini supaya aku bisa selalu wangi setiap saat tanpa harus bawa si botol parfumnya gede gitu. So this is a great size and you can just check out their Instagram page Smith McCain karena as I said before they have a great cause of selling the product and it smells amazing. So it's just worth checking out. Last but not least, aku tahu ini lumayan last minute karena udah tinggal beberapa hari lagi lebaran, but I wanna talk to you about my favorite fashion brands yang carry kaftan, and kamu bisa pakai brand-brand ini untuk inspirasi kamu tahun depan karena ini salah satu yang aku pakai sekarang. Ini dari brand Marielle dan ini adalah koleksi mereka yang untuk hari raya. And aku suka tuh kaftan model sekarang tuh bahannya kayak bukan yang kayak zaman dulu kan kayak bling-bling gitu kan ya, segala-galanya bling-bling. Kalau sekarang tuh lumayan simple, sophisticated, dan Marielle ini salah satu yang aku lagi pakai sekarang and I love their design karena lumayan trendy dan juga nggak yang kayak apa sih kayak kaftan jadul gitu. And also I have one from Ava Collection. Ava Collection ini juga salah satu brand yang cukup terkenal dari zaman dulu banget. Mereka udah awal-awal brand yang lain belum bikin kaftan tuh I've worked with them for their first photo shoot bikin koleksi kaftan yang mereka yang awal, and ini adalah satu kaftan yang mereka kirimin ke aku. I love the color, so nice, and I love all this detail gitu karena apa ya, dia tuh embellishment bukan kayak bling-bling Swarovski gitu loh. Jadi I love this. I think it just pop a lot in photos, and ini bagus banget untuk kalau kamu lebaran. Jadi maaf banget aku baru tunjukinnya sekarang, mungkin mereka udah nggak bisa ship, but untuk tahun depan kamu bisa check out Ava ataupun Marielle juga. And I have this as well. Ini brandnya teman aku, namanya Sirin. Aku suka ini karena dia juga simple, nggak terlalu banyak pattern, and ini kayak kamu pakai kalung gitu loh. So I think this is a very nice touch to the kaftan. Dan kamu nggak perlu takut kelihatan gendut kalau pakai kaftan karena setiap kaftan itu pasti ada tali-tali kayak gini untuk kamu ikat di dalam supaya badan kamu jadi lebih ramping kelihatannya. So this is from Sirin Official. Dan aku ada beberapa brand favorit juga untuk baju muslim ataupun kaftan. Itu aku punya aku suka Iliyuna Abaya, juga aku suka. Itu aku sering banget pakai kaftan itu. Tahun lalu aku lebaran pakai itu. Terus udah gitu ada juga Marte kaftan, itu juga amazing. So Marielle, abis itu Sirin, Ava, terus Iliyuna Abaya sama Marte. Those are like my top kaftan picks untuk kalau kalian mau belanja baju muslim atau misalnya ada halal bihalal, ada lebaran haji atau untuk lebaran tahun depan, kalian bisa lihat inspirasi dari situ gitu. So those fashion haul or whatever, that wraps up my Ramadan favorites video. I hope you like this kind of video, and please comment below if you want me to do some more favorites video karena emang aku udah lama banget gak bikin video favorit. Kalau kalian requestnya banyak aku akan lakuin, tapi kalau misalnya requestnya kira-kira biasa-biasa aja, mungkin I'm just gonna do it like once in a while atau mungkin per edisi gitu deh gitu. So sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, semoga kalian have a blessed Ramadan, kumpul sama keluarga, have a lovely day, and kalau kalian ada yang liburan keluar kota juga hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan gak kena macet. And I'm just sending you a lot of love, a lot of kisses and hugs, and I'll see you in the next video. Bye!